Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk rekan-rekan peserta paralegal semuanya. Penghormatan untuk kita semua. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adeli Ananda SH yang pada sesi hari ini menjadi moderator untuk pemateri yaitu Pak Arman Fauzi dari Komisi Informasi Aceh yaitu selaku ketua dengan materi mengenai sistem pendokumentasian. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan biografi daripada Pak Arman Fauzi, yaitu beliau saat ini merupakan ketua dari Komisi Informasi Aceh periode 2020 sampai dengan 2024 dan juga pernah bekerja di konsultan UNICEF dan ditempatkan di Bapeda Aceh Jaya sejak September 2018 sampai dengan Oktober 2019. Ini kalau mungkin saya bacakan ini banyak sekali ini. Pengalaman beliau ini luar biasa sekali ya. Mungkin kalau saya bacakan semua bisa 4 SKS ini, saking banyaknya. Jadi mungkin sekilas akan saya bacakan beberapa. Untuk pengalaman organisasi, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD 2 KNPI Aceh Selatan di tahun 2015 sampai dengan 2018. Pernah juga sebagai forum LSM Aceh, Gerak Aceh, juga Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Susoh atau IPELMAS Aceh Barat Daya di Banda Aceh tahun 2003 dan sampai dengan 2006. Mungkin tidak memperpanjang lagi pembaca biografi ini, mungkin untuk Pak Arman Fauzi, apa sudah masuk ke ruang Zoom, Pak? Oke, sudah masuk, dah. Ya, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Salam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk Suaranya jelas ya? Siap, jelas Pak. Untuk selanjutnya mungkin Pak Arman bisa langsung memberikan materinya Pak, saya persilahkan. Ya, sebentar saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di dalam pelatihan paralegal ini. Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih Pak. Oke. Terima kasih teman-teman Yara, Adel, dan teman-teman peserta paralegal semuanya atas hadirannya dan waktu yang sudah bisa bergabung di dalam pertemuan hari ini. Saya Arman Fauzi, Ketua Komisi Informasi Aceh, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pengelolaan dokumentasi dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Kalau kita membaca tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, baik itu secara elektronik maupun elektronik. Dan kalau kita lihat juga bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pencatatan dokumen, data, gambar, suara untuk bahan informasi publik. Jadi kalau bicara dokumentasi mungkin teman-teman sudah familiar, secara umum lazim masyarakat memahami bahwa dokumentasi dan informasi itu adalah dua hal yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kaitannya dengan kerja-kerja advokat atau kerja-kerja pendampingan baik itu litigasi maupun non litigasi. Lalu keterbukaan informasi publik itu tidak lepas dari yang namanya arsip.
Jadi kalau ini dua hal yang sisi dua mata uang, kita tidak bisa meniadakan satu dengan yang lain, bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu akan membantu untuk menciptakan badan publik yang mampu mengelola kearsipan yang baik. Jadi salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah bagaimana kemudian menciptakan satu sistem pemerintahan yang bersih, tentu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Badan publik, kalau kita kembali ke undang-undang, itu adalah lembaga eksekutif, misalnya pemerintah, yaitu pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah sampai di level kabupaten kota, kemudian legislatif, yudikatif, kemudian badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, seperti yang BUMN atau lembaga-lembaga negara yang struktural, yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN, APBD, atau organisasi dan pemerintah, misalnya seperti YARA, atau lembaga-lembaga lain, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Jadi ini masuk dalam kategori badan publik. Lalu kewajiban badan publik, kalau kita lihat, adalah menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, ketika itu menjadi kewajiban badan publik, maka sudah pasti proses atau sistem pendokumentasian itu menjadi penting, agar informasi yang diberikan, yang disediakan, itu akan memiliki informasi yang akurat dan valid. Nah, jadi tidak boleh suatu badan publik, apakah itu pemerintah maupun non pemerintah, menyediakan informasi yang tidak valid. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah untuk di pasal 3, di ayat 3 disebutkan badan publik harus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Jadi memang didorong untuk membangun sistem dokumentasi yang terintegrasi. Nah, siapa yang mengelola informasi dan dokumentasi? Kalau kita belajar dari proses yang dilakukan yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi Publik, yang melakukan atau menyediakan, mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, itu ada yang disebut dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PPID. PPID itu adalah penanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi dari publik. Nah, ini contoh kalau kita lihat bagaimana struktur PPID di tingkat provinsi. Nah, ini sebagaimana dicantumkan di dalam Permendagri 3 2017 tentang PPID. Ini adalah struktur PPID yang ada di provinsi. Kalau kita lihat, PPID itu bukan hanya personal, tetapi dia adalah struktur organisasi yang menjamin penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi. Kalau kita lihat bidangnya, ada bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, ada bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, ada bidang fasilitasi sengketa informasi. Nah, di luar itu ada bidang pendukung sekretariat dan ini. Jadi PPID itu jangan kita menandai hanya personal, tetapi dia adalah struktur untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi publik. Apa saja jenis informasi? Nah, kalau kita lihat di undang-undang, itu jelas bahwa informasi yang wajib disediakan diumumkan. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, misalnya apakah harta kekayaan pejabat negara, kemudian terkait dengan anggaran, itu juga yang berkala. Kemudian ada informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Nah, ini terkait dengan informasi yang kebencanaan. Jadi kalau teman-teman merasakan terjadi gempa, selang beberapa saat BMKG langsung mengumumkan titik gempa, kemudian magnitudenya berapa skala Richter. Nah, itu juga kewajiban dari pemerintah untuk memberikan informasi serta-merta. Lalu yang kemudian adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, ini yang kemudian sering kita lihat di profil badan publik. Kemudian kalau memang lembaga dan pemerintah, dia ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, di sini bisa kita lihat. Tapi kalau pemerintah itu ada profil badan publik, lalu pelayanan, struktur badan publik, seperti itu.
Nah, yang kedua, ada informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu adalah informasi yang tidak boleh diberikan kepada publik karena alasan tertentu. Nah, karena alasan tertentu, misalnya adalah alasan soal alasan pertahanan dan keamanan negara, itu juga tidak boleh diberikan kepada publik. Lalu kemudian alasan karena suatu, meskipun informasi terbuka, tapi itu kalau dibuka bisa menghambat proses penegakan hukum, nah ini juga tidak boleh dibuka. Dan yang lain misalnya ada informasi pribadi, informasi terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan informasi yang sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang, itu juga dikecualikan. Nah, strategi pendokumentasian menurut saya ada 3 hal yang perlu dilakukan kalau teman-teman membangun satu sistem pendokumentasian. Pertama, penyusunan kebijakan internal terkait dengan pendokumentasian berbasis digital. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa proses-proses advokasi, baik itu yang litigasi dan litigasi, itu pasti berkaitan dengan dokumentasi yang diperlukan, apakah pembuktian dan segala macam. Nah, di era keterbukaan saat ini, di tengah pandemi COVID-19, proses-proses peradilan, proses penyelesaian sengketa sudah mulai menerapkan sistem elektronik. Nah, sehingga dokumentasi berbasis digital itu menjadi satu kebutuhan penting dalam kita melakukan advokasi. Yang kedua, pertama membangun kebijakannya, yang kedua membangun sistem pendokumentasian. Nah, apakah melalui website, apakah website secara internal atau open source, orang bisa mengakses melalui website, banyak aplikasi-aplikasi berbasis digital yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, bagaimana kemudian menguatkan instruksi sebentar Pak, untuk yang tidak serius mendengar agar mic-nya dimatikan. Iya. Ya, nah yang ketiga saya lanjutkan ya. Yang ketiga itu adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini menjadi hal yang penting. Banyak terjadi sengketa di Komisi Informasi itu karena kapasitas dari PPID-nya yang belum memahami secara betul peran dan fungsi dari PPID, sehingga kemudian ketika tidak dilayani secara baik, itu akan berimplikasi pada sengketa informasi publik yang akan sampai ke Komisi Informasi Aceh. Jadi menurut saya strategi untuk menguatkan sistem pendokumentasian adalah 3 hal ini. Pertama, penyusunan kebijakan internal terkait pendokumentasian berbasis digital. Kedua, membangun sistem pendokumentasian yang terintegrasi dan berbasis digital. Dan yang ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nah, itu mungkin itu yang sebagai alat pemantik kita diskusi. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi teman-teman paralegal dalam pendampingan kepada masyarakat. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah untuk menjamin hak warga negara memperoleh informasi. Ini akan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi teman-teman sebagai paralegal, karena sebagai alat bukti, pengumpulan alat bukti bisa menggunakan instrumen keterbukaan informasi publik, sehingga badan publik akan memberikan informasi yang valid dan sumber yang resmi melalui layanan informasi yang lebih cepat, murah, dan lebih mudah. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Adel untuk bisa kita diskusi. Baik, terima kasih Pak Arman atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya kontrak belajar untuk seluruh peserta pendidikan paralegal ini. Bahwasanya yang pertama itu hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, hadir 80%. Yang ketiga, menggunakan latar atau background yang telah disediakan panitia. 4, kamera wajib on atau hidup sampai acara selesai, berpakaian sopan, dan dilarang makan, minum, dan juga merokok selama berlangsungnya kegiatan. Yang terakhir, wajib menggunakan nama asli saat masuk Zoom jika tidak akan dikeluarkan dari Zoom.
Mohon untuk seluruh peserta dapat mengikuti sesuai dengan kontrak belajar yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan untuk peserta yang ingin bertanya. Yang pada sesi awal ini akan kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kepada peserta mungkin bisa langsung aktifkan mic-nya yang ingin bertanya. Sebelumnya memasukkan dari saya, tolong yang tidak serius dengar agar mic-nya dimatikan, jangan terlalu ribut gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Dari Iya, Waalaikumsalam. Salam. Dari Simelu. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, apakah dalam mengakses informasi publik kita bisa secara atau melalui organisasi atau badan LSM yang kita ikuti? Itu aja, Pak. Oh, berarti ketika kita ingin mengakses informasi publik, haruskah bergabung di lembaga bantuan hukum yang lain atau organisasi hukum yang lain gitu ya, Pak ya? Atau secara individu. Oke, atau secara individu ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Selanjutnya. Baik, kalau belum ada saya jawab dulu ya. Iya. Pertama, undang-undang ini membuka ruang luas-luasnya bagi masyarakat, baik itu secara pribadi maupun kelompok orang. Ada 3 jenis pemohon. Pertama, individu. Individu itu hanya cukup melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk yang menyatakan bahwa benar yang pemohon itu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, itu adalah kelompok orang. Tidak mesti tergabung di dalam organisasi yang berbadan hukum. Misalnya Pak Indra punya satu kelompok perkumpulan di Pemuda di Simulu, misalnya meminta informasi sesuatu ke badan publik pemerintah misalnya, itu bisa kelompok orang yang cuma dengan pemberian kuasa kepada beberapa orang sebagai pemohon mewakili kelompok orang. Nah, yang ketiga itu kalau pemohon itu adalah badan publik. Nah, ini yang seperti yang sering disampaikan atau dimintakan oleh YARA kepada badan publik. Nah, YARA ada lembaga yang berbadan hukum, kemudian melakukan meminta informasi publik kepada badan publik. Jadi bisa perorangan, bisa kelompok orang, kemudian bisa dengan badan hukum. Kalau badan hukum itu wajib menyertakan anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sudah memiliki nomor AHU-nya. Itu yang kemudian bisa dianggap sebagai pemohon. Mungkin begitu. Jadi secara mudah individu juga bisa, tidak mesti harus lembaga yang berbadan hukum. Izin, Pak, saya bertanya. Baik, saya Romi Saputra asal Kabupaten Aceh Timur. Sedikit saya ingin bertanya. Publik, di mana misalnya terjadi di sebuah desa tentang terkait masalah dengan desa misalnya satu pembangunan. Nah, ketika masyarakat ini mengajukan permohonan data informasi desa di sebuah lembaga pemerintah tingkat kabupaten misalnya atau kecamatan untuk dianalisis terkait masalah misalnya ada dugaan indikasi tentang masalah HARAP di desa tersebut. Nah, ketika informasi itu sudah didapatkan bagi misalnya seorang individu atau kelompok ini secara tersengaja atau tidak tersengaja informasi publik kan masalah HARAP publikasi baik ke media sosial ataupun hal lain. Nah,
ini kadang-kadang di situ akan menyebabkan suatu permasalahan lainnya bagi desa. Nah, bagaimana bagi informasi masalah RAP desa tersebut bila terjadi hal-hal lain yang bukan pihak desa dan sebagainya atau demikian. Sudah ya, putus-putus dari suaranya. Oke, kalau yang saya tangkap tadi pertanyaannya bagaimana misalnya status kalau RAP dari dana desa itu kemudian dipublikasi. Semua informasi publik yang dihasilkan, disimpan atau dikelola oleh badan publik yang sudah sifatnya terbuka itu dapat kemudian disampaikan oleh siapapun kepada publik. Jadi misalnya informasi publik yang sudah nyata-nyatanya itu merupakan informasi terbuka itu dapat dipublikasi, Pak. Misalnya ada teman-teman yang kemudian mengakses dana desa RAP kemudian mempublikasi, nah itu tidak masalah, itu bisa disampaikan dan itu juga bisa menjadi alat advokasi bagi teman-teman di desa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dana desa di tingkat kampung. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan kalau memang itu informasi yang dihasilkan disimpan dan dikelola itu adalah informasi yang terbuka. Mungkin begitu Pak Rumi yang dari Aceh Timur. Tadi sorry suaranya agak putus-putus tadi. Ya mungkin jaringan Pak ya. Ya. Itu Pak. Ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin bisa juga menyampaikan pertanyaan karena kita lebih mudah untuk diskusi ya daripada kita nanti saya menyampaikan materi yang panjang dan teman-teman Yara itu sudah menjadi salah satu badan pemohon yang intens meminta informasi publik kepada badan publik dan sering terjadi sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh. Nah, ini bisa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa informasi publik ini bisa menjadi instrumen atau alat bantu bagi teman-teman untuk mengumpulkan bukti seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Rizwan tadi, untuk mengumpulkan bukti sehingga ini bisa digunakan sebagai alat advokasi baik itu litigasi maupun non litigasi. Baik, Pak Arman, mungkin dari peserta yang lain ada hal yang ingin ditanyakan lagi kepada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mahathir, saya berasal dari Kota Lampung. Mungkin di sini juga saya ingin bertanya sedikit Pak ya, mohon penjelasannya. Misalnya kan Pak, dalam misalnya Pak, para legal ini kan misalnya dia harus melakukan mengambil informasi baik dokumentasinya dalam bentuk data, gambar, ataupun video ya. Jadi misalnya informasi yang kita ambil, yang kita dokumentasikan itu tidak mendapat izin dari para pihak misalnya. Apakah bisa kita jadikan sebagai alat bukti? Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arman mungkin bisa langsung dijawab aja, Pak. Pak Arman. Oke. Kalau boleh saya menjawab tadi Pak Mahathir, kita akan melihat dulu apakah informasi yang direkam itu adalah informasi yang terbuka atau berada di dalam forum resmi. Itu boleh Pak dijadikan. Misalnya keterangan pejabat publik yang berada di dalam forum resmi itu boleh disimpan, kemudian dipublikasi, didokumentasi.
Tapi kalau yang sifatnya pribadi, itu tidak boleh. Nah, ini juga harus memahami kaedah-kaedah etika untuk berkomunikasi dengan pejabat publik. Ada hal yang misalnya dalam konteks dunia jurnalistik misalnya, ketika disebutkan satu keterangan itu off the record, nah itu juga tidak boleh disampaikan kepada publik, dan etika itu yang kemudian membatasi kita. Tetapi kalau pengalaman saya ketika berada di lembaga-lembaga advokasi seperti di Gerak, upaya investigasi seperti itu akan menjadi pintu awal untuk kita mendapatkan bukti, tapi tidak menjadikan hasil dari investigasi yang kemudian kita anggap sebagai upaya yang tidak sesuai ketentuan, apakah merekam secara diam-diam, itu tidak dijadikan alat bukti. Tetapi yang dijadikan alat bukti adalah dokumen-dokumen, keterangan-keterangan yang resmi. Tetapi upaya merekam yang tadi yang Bapak sampaikan itu adalah pintu masuk kita untuk menggali informasi-informasi tambahan yang kita butuhkan. Jadi jangan itu kemudian kita jadikan sebagai alat bukti. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya di lembaga Gerak juga sering melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi dalam konteks mencari pintu masuk, jadi bukan sebagai mengumpulkan alat bukti. Nah, jadi harus kita pisah, Pak. Misalnya apakah kita ada yang dulu mungkin tidak seperti hari ini mendapatkan dokumen publik itu mudah. Kalau dulu waktu saya masih di Gerak, dokumen-dokumen itu banyak kita dapatkan dari jalur yang tidak resmi, sehingga kita juga tidak bisa menyampaikan secara utuh. Nah, tapi itu menjadi informasi awal bagi kita untuk mengungkap suatu perkara. Begitu Pak Mahazir. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin untuk sesi kedua kita buka lagi ya untuk beberapa penanya lainnya kepada peserta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya ini Pak, masih mengenai tentang pengambilan informasi di wilayah kita seperti di desa lah bisa kita bilang. Jadi bagaimana apa hak kita tentang menanyakan atau menggali informasi permasalahan yang kita lihat mungkin tidak ada keterbukaan tentang publikasi di pemerintahan, Pak. Jadi kita ingin menginput data atau mengambil data dan mempertanyakan. Tapi kekuatan kita di dalam menginput data itu karena masih sama kayak pertanyaan seperti Bapak siapa tadi dari Aceh apa tadi kan? Kekuatan kita dalam memintai data atau meminta keterangan itu bagaimana Pak? Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Raja yang dari Subuh Salam. Mungkin tadi sama halnya dengan yang Pak Indra ya di Semulu, bahwa informasi publik itu adalah informasi terbuka dan yang mohon informasi itu bisa perorangan, tidak mesti yang berbadan hukum, Pak. Nah, tidak mesti yang berbadan hukum. Iya Pak ya. Cuma caranya kita juga harus membuat permohonan Pak. Jadi dimohonkan secara tertulis mengikuti prosedur permintaan informasi publik. Nah, jadi Bapak nanti datang ke desa atau ke badan publik mana, membuat surat tertulis atau mengisi formulir yang disediakan, nanti kemudian menunggu sampai mereka menyediakan informasi atau membalas surat dari Bapak. Jadi proses permintaan informasi itu ada prosedurnya. Nah, kita ada bahan dari kita Pak gitu ya Pak ya. Ada formulir yang perlu kita isi, informasi apa yang diminta dalam bentuk hard copy atau bentuk soft copy, atau nanti ada kalau diambil langsung atau dikirimkan, harus kita ngisi formulir Pak. Nah, atau misalnya
termasuk juga soal komitmen membayar biaya penggandaan kalau memang dokumen itu perlu biaya untuk penggandaan. Nah, jadi kita datang langsung Pak, atau bisa melalui email atau dengan sistem informasi yang disediakan. Intinya ini setiap warga negara berhak Pak, tidak mesti harus yang berbadan hukum. Oh, karena gini Pak, namanya ya secara apa di pemerintahan ini kan kadang-kadang anti yang namanya kritikan Pak kan, ataupun meminta keterangan-keterangan apa yang diperbuatkan di desa maupun di kecamatan kayak gitulah Pak kan. Ya. Jadi di saat kita ingin mempertanyakan dan meluruskan pekerjaan itu kayak ada perlawanan macam anti kita menginput untuk itu. Nah, itulah kehadiran Komisi Informasi adalah untuk menyelesaikan sengketa itu, Pak. Apabila ada badan publik atau pemerintah yang tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, baik itu masyarakat maupun badan hukum. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, izin Pak, saya Romi kembali dari Aceh Timur. Sedikit Pak yang menanya terkait masalah informasi publik. Kemana saja yang harus diminta atau dituju informasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan misalnya. Pertama. Kedua, terkait misalnya perusahaan besar misalnya adalah perusahaan perkebunan. Ketika kita ingin mengetahui batas perusahaan tersebut, kemudian HGU tersebut, kemudian ditambah lagi dengan pendapatan, kemudian penyaluran CSR-nya, kemudian tanggung jawabnya sebagai modalnya perusahaan, misalnya plasma dan sebagainya. Nah, hal itu kan ingin kita yang konkret secara perusahaan. Ini kemana harus kita tuju? Misalnya kepada perusahaan, kepada lain. Ketika kita perusahaan itu misalnya, kita tidak baik-baik aja misalnya kita memperjuangkan hak di lingkungan ataupun ingin mengembangkan tidak baik. Nah, kalau kita dengan perusahaan kan agak sulit. Ya, apakah? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Pak Romi. Tadi kita kembali kepada definisi bahwa badan publik adalah eksekutif, yudikatif atau badan lain yang tugas fungsinya adalah penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan adalah badan publik? Kalau perusahaan bukan, Pak. Kecuali perusahaan yang dibentuk oleh negara atau dalam bentuk BUMN. Nah, itu memiliki kewajiban untuk menghasilkan, kemudian menyimpan, mengelola informasi publik. Kalau perusahaannya adalah perusahaan murni, corporate murni, maka dia tidak wajib membentuk PID. Dia tidak terikat dengan itu. Dia akan terikat dengan undang-undang perusahaan. Nah, kemana saja informasi publik itu dimohonkan? Nah, pastikan badan publik yang Bapak mohonkan itu adalah menguasai atau memiliki informasi tersebut. Nah, kadangkala ada pemohon itu yang meminta informasi publik, sementara dia tidak tahu apakah badan publik itu memiliki atau menguasai informasi publik. Nah, ini yang kadang-kadang membuat itu mentah lagi, Pak. Nah, mentah lagi ketika diselesaikan oleh Komisi Informasi, ternyata informasi tersebut tidak dikuasai. Nah, yang kedua, tadi dana CSR atau HGU. Nah, pastikan juga bahwa definisi informasi publik itu bukan hanya dihasilkan, Pak, tapi informasi publik itu juga disimpan oleh badan publik tertentu. Misalnya dana CSR, itu dana CSR apakah pemerintah juga menyimpan? Nah, itu dipastikan di dalam daftar informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apakah dana CSR itu atau laporan dana CSR itu menjadi informasi yang dikuasai oleh pemerintah. Menurut saya, apa yang ingin diminta itu harus dipastikan dulu kepada badan publik. Yang kedua, badan publik yang kita minta informasi itu adalah badan publik yang sesuai dengan undang-undang.
bukan perusahaan murni, kalaupun dia perusahaan adalah perusahaan BUMN. Bapak bisa aja minta dengan CSR atau bisa PTHG, itu silakan aja diuji kepada publik yang menguasai itu. Nanti kalau itu tidak diberikan, maka Komisi Informasi yang kemudian memeriksa, memeriksa dan memutus sengketa itu, Pak. Nah, ini juga penting saya sampaikan bahwa putusan Komisi Informasi itu setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi apabila para pihak tidak puas atas putusan Komisi Informasi, maka dia bisa banding ke PT UN kalau pada publiknya negara, kemudian tidak puas atas putusan PT UN, dia akan bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi dia akan kompatibel atau inline dengan sistem peradilan umum di Indonesia. Ya, pembahasan ini sebenarnya menarik sekali nih ya Pak ya, karena sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arman bahwasanya ada beberapa referensi peraturan perundang-undangan, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, bagi peserta mungkin yang nantinya setelah menyelesaikan pendidikan paralegal ini mau mengajukan permohonan informasi publik, bisa mengacu pada bab 6 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu terkait mekanisme memperoleh informasi publik di dalam pasal 22. Nah, jadi nanti mungkin peserta bisa mengacu pada pasal ini ketika untuk mengajukan permohonan informasi publik, seperti itu. Ya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Prosedurnya bagaimana? Tadi siapa itu pemohon sudah dijelaskan ya. Boleh perorangan, boleh kelompok orang, boleh badan hukum. Nah, siapa juga yang menjadi termohon itu adalah badan publik. Yang ingin saya tanyakan Pak, apabila informasi yang kita inginkan tidak kita dapatkan, kemana kita melapor? Ke Komisi Informasi. Kemudian seandainya informasi tersebut atau dokumen tersebut, sejauh mana dokumen yang bisa diakses, yang bisa kita dapatkan? Contoh seperti misalkan kegiatan pembangunan jembatan atau apa, apakah kita bisa mengakses untuk minta kontrak, atau sebatas informasi jumlah anggarannya saja? Ya. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Pertama saya akan sampaikan juga prosedur permintaan informasi publik. Ada dua tahapan. Pertama, permintaan informasi publik yang harus disampaikan melalui PPID, Pak. Nah, PPID itu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Lalu kemudian Bapak mengirimkan surat mengisi formulir, melampirkan KTP kalau itu individu, Pak ya. Nah, Bapak akan menunggu 10 hari kerja. Apabila tidak ada jawaban dari 10 hari kerja itu, tidak ada jawaban dari badan publiknya, Bapak bisa melakukan keberatan kepada atasan PPID-nya. Kalau di Simolu, Pemda Simolu misalnya, atasan PPID adalah Sekda, Pak. Nah, Bapak mengirimkan surat keberatan ke Pak Sekda selaku atasan PPID atas permintaan informasi Bapak yang tidak dikabulkan. Nah, PPID punya waktu 30 hari kerja untuk menanggapi permintaan informasi Bapak. Nah, lalu 30 hari kerja itu, selama 30 hari kerja itu Bapak akan mendapat tanggapan atas keberatan. Kalau Bapak tidak puas atas keberatan yang disampaikan oleh Pak Sekda selaku atasan PPID, maka Bapak bisa meminta melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh. Nah, jadi Komisi Informasi Aceh itu akan menerima permohonan penyelesaian sengketa atas dua sebab. Pertama, apabila 30 hari pemohon tidak mendapatkan jawaban keberatan dari atasan PPID,
atau atasan pemohon tidak puas atas jawaban PPID yang telah diberikan meskipun tidak sampai 30 hari kerja. Jadi ukurannya adalah puas tidak puas, Pak. Misalnya Bapak minta dokumennya 10, diberikan 5. Nah, itu kan tidak puas. Nah, itu bisa dilakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh. Nanti kami kemudian memanggil, mempertemukan para pihak, kemudian melakukan mediasi para pihak. Kalau tidak selesai di mediasi akan melakukan adjudikasi dan litigasi sampai kemudian pembuktian dan pembacaan putusan. Itu Pak Indra. Pak Indra, bagaimana terkait pertanyaannya tadi sudah dijawab ya dengan Pak Arman. Dan saya juga menambahkan sedikit yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Di peraturan Komisi Informasi Pusat nomor 1 2021 tentang standar layanan informasi publik. Nah, ini juga nanti jadi bahan referensi teman-teman. Proses pengadaan barang dan jasa itu dianggap sudah dinyatakan sebagai informasi terbuka, Pak. Jadi Bapak bisa minta mulai dari dokumen kontrak, KAK atau TOR kegiatannya, kemudian sampai proses dokumen-dokumen procurement atau pengadaan barang dan jasa itu bisa dimintakan, Pak. Jadi tidak ada lagi misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa ini dokumen kontrak tidak dapat diberikan. Itu sudah ada di Perki 1 2021, Pak. Pak Indra mungkin suaranya belum masih mute. Pak Indra, kami belum bisa mendengar suara. Cek. Iya. Jadi biasanya yang terjadi di lapangan ketika kita mengajukan permintaan informasi dokumen tersebut, alasannya selalu bahwasanya dokumen tidak bisa diberikan karena tidak ada izin atasan. Satu. Yang kedua, dokumen biasanya bisa diberikan apabila terjadi benar dari masyarakat atas ketidakbenaran kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, biasanya alasannya yang bisa meminta dokumen itu hanya penyidik apabila sudah masuk dalam tahap proses penyidikan. Biasanya begitu, Pak, yang terjadi di lapangan. Ya. Apabila ada payung hukum ataupun undang-undang yang menyebutkan bahwasanya masyarakat atau individu atau kumpulan individu tadi bisa langsung mengajukan permintaan dokumen tersebut, apakah harus dengan mengajukan kemudian setelah tidak ada jawaban sampai dulu Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Kemudian harus ada putusan dulu dari Komisi Informasi Aceh. Nah, itu aja yang saya ingin tanyakan. Apakah ada sanksi yang dapat diberikan kepada badan publik yang tidak memberikan informasi dengan benar? Itu saja, Ya. Pak. Terima kasih Pak Indra. Pertama, undang-undang ini telah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Jadi tidak lagi bisa kemudian berlindung karena rahasia negara atau memang hanya penyidik yang boleh meminta informasi tersebut. Nah, tinggal disampaikan saja bahwa undang-undang ini telah ada dan menjamin hak warga negara untuk dapat memperoleh informasi publik. Yang kedua, bicara juga soal sanksi pidana. Nah, undang-undang ini mengatur juga sanksi pidana, Pak. Nah, tetapi sanksi pidana ini juga akan berlaku pada sistem peradilan umum. Jadi yang menyelesaikan adalah pihak kepolisian, penyidik kan, dengan delik aduan. Jadi tidak bisa kemudian orang yang
tidak berkepentingan melaporkan, tapi harus dengan delik aduan. Itu diatur di dalam pasal 51 sampai berikutnya, itu diatur tentang sanksi pidana. Bukan hanya bagi pejabat publik, Pak, tapi juga bagi orang, setiap orang yang kemudian merusak informasi publik atau menyalahgunakan informasi publik. Jadi undang-undang ini mengatur kedua belah pihak, baik itu pengguna informasi maupun penyedia informasi publik. Itu Pak Indah. Jadi intinya bahwa undang-undang ini telah menjamin hak warga negara untuk bisa memperoleh informasi publik secara konstitusional. Jadi diatur secara undang-undang, setiap warga negara itu wajib memiliki hak untuk informasi publik. Undang-undang ini lahir karena ada undang-undang dasar yang mengaturnya, Pak. Undang-undang 2 pasal undang-undang dasar pasal 28F, kan setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi publik. Itu dasar kenapa undang-undang ini lahir. Nah, karena sudah diatur di dalam undang-undang dasar, maka setiap warga negara berhak kemudian menggunakan hak konstitusinya untuk meminta informasi publik. Informasi yang dihasilkan, disimpan, diperoleh oleh badan publik tersebut. Nah, jadi jangan khawatir lagi kalau badan publik itu tidak melayani secara baik, karena nanti ujung-ujungnya akan ketemu dengan majelis komisioner di Komisi Informasi Aceh apabila badan publik itu tidak menyediakan atau tidak melayani pelayanan informasi publik yang berkualitas. Baik, Pak Arman, ini kita ada yang masuk pertanyaan di room chat nih Pak ya. Dari Mahathir Kota Luxmawe. Jadi beliau menanyakan hasil rekaman pembicaraan melalui telepon apa boleh kita jadikan sebagai alat bukti? Mohon penjelasannya. Baik. Nah, ini terima kasih. Ini memang sering terjadi kan. Kalau mau dijadikan alat bukti, maka dimohonkan dulu persetujuan ya, persetujuan dari pihak yang memberi keterangan atau lawan bicara. Kemudian jangan dijadikan hasil rekaman yang tanpa persetujuan untuk digunakan sebagai alat bukti. Nah, ini nanti akan diukur validitasnya kan, apakah ini diberikan dalam keadaan sadar atau memang hanya informasi awal yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa informasi-informasi yang kita peroleh dari cara-cara yang tidak, maksudnya di luar ketentuan, itu jangan dijadikan alat bukti, tapi dijadikan sebagai sumber referensi saja untuk mengejar alat bukti yang sah. Jadi boleh pembicaraan itu direkam, tapi jangan dijadikan dia alat bukti, tapi dijadikan dia petunjuk untuk kemudian teman-teman melakukan advokasi tahap berikutnya. Mungkin begitu Pak Muhathir. Pertanyaan dari Pak Muhathir sudah dijawab oleh Pak Arman. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk karena waktu juga masih ada beberapa menit lagi yang tersedia. Untuk bagi peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas penjelasannya. Nah, kalau di Subul Salam itu Bang Raja itu ya, Pak. Namanya informasi terkait dengan perkebunan itu juga menjadi informasi yang penting. Ya, untuk PSR itu, Pak. Nah, ya CSR sama HGU. Ya, lagi nanti teman-teman setelah pelatihan ini nanti mungkin bisa mendalami bagaimana prosedur permintaan informasi publik. Ya, siap Pak. Baik Pak, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri bahwasanya terkait strategi pendokumentasian pada badan publik itu, yang pertama terkait penyusunan kebijakan internal terkait dengan pendokumentasian berbasis digital. Yang kedua, membangun sistem pendokumentasian yang terintegrasi berbasis digital, dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dan juga mungkin iya Pak, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, terkait dengan strategi tersebut, kebetulan ini Diara yang menjadi host untuk kegiatan ini. Kita berharap lembaga-lembaga advokasi hukum nanti memiliki satu sistem pendokumentasian yang
melalui website, ya, website resmi. Ini mungkin dari awal sudah bisa dipikirkan bagaimana kemudian website resmi itu menjadi jendelanya badan publik, termasuk IARA nanti dalam menyampaikan informasi-informasi publik, baik itu informasi yang kaitannya dengan internal organisasi maupun informasi publik terkait dengan informasi yang diperoleh dari sengketa informasi yang dilakukan melalui komisi informasi atau informasi yang diperoleh dari badan publik lain. Nah, jadi website itu mesti dimanfaatkan potensi atau peluangnya untuk menyampaikan informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan kinerja dari organisasi tersebut. Kita berharap misalnya teman-teman IARA itu sudah mulai memikirkan mengoptimalkan fungsi website dan media sosial sebagai alat kampanye maupun sebagai alat pendukung untuk advokasi litigasi maupun mitigasi. Baik, terima kasih Pak Arman. Jangan nangis nanti. Untuk masukannya mungkin nanti bisa kita laksanakan juga. Kita butuh waktu dari IARA untuk membuat website-nya seperti itu Pak. Yeah. Jadi mungkin ada beberapa referensi bagi teman-teman peserta pendidikan paralegal ini untuk mengajukan permohonan informasi publik atau mendalami terkait keterbukaan informasi publik ini ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 terkait standar layanan informasi publik. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ini dari mana saja pesertanya? Peserta kita terima dari hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh nih Pak. Jadi setiap perwakilan IARA yang ada di kabupaten itu kita buka rekrutmen untuk paralegal. Seperti itu Pak. Aceh Timur ada yang dari Aceh Timur? Dari Pak Romi ya? Ya hadir Pak, saya Ismail Abdah, Aceh Timur juga Pak. Ismail Abdah, saya Aceh Timur juga Pak, satu kantor kami di pesawat dan saya Aceh Timur juga. Ya, Aceh Timur itu daerah zona merah untuk sengketa informasi Pak. Jadi memang paling tinggi sengketa informasi di Aceh Timur. Benar Pak. Juga termasuk saat ini informasi HGU Pak yang sedang kami investigasi yang belum ada titik temunya gitu Pak. Insya Allah mungkin nanti ada titik temunya ya Pak melalui Komisi Informasi Aceh. Ya, kalau memang bisa di badan publik nggak usah sampai ke Komisi Informasi. Bisa langsung diberikan oleh badan publiknya kan. Komisi Informasi itu adalah jalan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Kalau sudah diberikan ya alhamdulillah. Baik, ya ada peserta lagi yang ingin bertanya? Masih ada teman-teman yang lain? Kayaknya sudah semua dimengerti nih, Pak. Makanya sudah, diam, ya? Pak. Nah, mudah-mudahan setelah dari pelatihan paralegal ini, teman-teman bisa menggunakan instrumen keterbukaan informasi ini sebagai alat atau media untuk melakukan advokasi. Ya, insya Allah. Ya, ya. Teman-teman yang hadir di forum ini, apakah sudah pernah melihat sidang di Komisi Informasi?
sudah pernah mengikuti sidang di Komisi Informasi? Ada yang sudah pernah? Apa itu, Pak? Ada yang sudah pernah mengikuti sidang di Komisi Informasi? Belum pernah kayak, Pak. Oh, Saya belum pernah, Pak. Setelah pelatihan ini banyak yang Baik Pak Arman, mungkin Ya. ada beberapa peserta kita mungkin memang banyak yang mungkin belum pernah melihat atau bagaimana proses persidangan di Komisi Informasi. Mungkin nantinya setelah selesai di pendidikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi mereka juga dan juga bisa menjalani, mungkin bisa juga menjadi pemohon nantinya di Komisi Informasi, Pak. Ya. Ya. Mudah-mudahan jadi nanti kan teman-teman yang jadi pemohon nanti akan mendorong badan publik agar lebih bagus dalam menyediakan informasi publik. Dengan adanya permohonan ini jadi terangsang agar badan publik itu bisa menyediakan informasi secara baik dan berkualitas. Jadi Pak Indra Dili Mulyawan dari Semelu, setelah pelatihan ini mungkin banyak sengketa kekiawah. Pak Indra ini udah ada ancang-ancang nih ya Pak ya untuk mempersiapkan untuk siap untuk bersidang di Komisi Informasi ya Pak Indra ya. Kalau di pemerintah Aceh, permintaan informasi tidak perlu lagi datang langsung ke dinas Pak Indra, bisa langsung melalui aplikasi PPID-nya pemerintah Aceh. Jadi permohonan, keberatan, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan di sana. Dan di Komisi Informasi juga sudah bisa menggelar sidang elektronik. Misalnya kalau agenda pembuktian, kemudian pembacaan putusan sudah bisa kita gelar secara elektronik, tidak perlu hadir. Tapi kalau memang perlu hadir, kita juga bisa kalau agenda pembuktian kita biasanya itu offline. Jadi kita mengundang langsung untuk bisa kita lakukan sidang dengan agenda pembuktian. Iya, memang sebenarnya kalau di PPID pemerintah Aceh itu memang sudah bagus ya Pak ya websitenya. Iya. Karena memudahkan kita selaku pemohon untuk mengajukan permohonan informasi. Tapi yang sulitnya nih di tingkat kabupaten nih Pak, banyak yang belum jalan websitenya. Jadi kita juga bingung ketika mau mengajukan permohonan informasi, kadang emailnya juga nggak masuk, websitenya juga nggak bisa login nih Pak. Gitu. Jadi harapannya semoga semua PPID di tingkat kabupaten itu bisa mudah diakses bagi seluruh pemohon informasi. Seperti itu. Ya. Nah, Komisi Informasi terus mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan asistensi ke kabupaten kota. Nah, secara bertahap PPID kabupaten kota sudah memiliki aplikasi PPID, meskipun tantangan kita adalah di tingkat sumber daya manusia yang belum cukup kuat di kabupaten kota, sehingga tidak mampu melayani secara baik. Secara teknis mereka sudah mendapatkan aplikasinya, tapi secara pelayanan ini belum meningkat. Jadi masih ada aplikasi PPID kabupaten kota yang informasi publiknya masih nol. Nah, nanti secara pelan-pelan dan bertahap kita akan coba mengingatkan pemerintah Aceh. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup sesi ini?
Baiklah, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya informasi publik berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi mungkin nanti peserta pendidikan paralegal ini ketika sudah selesai pendidikan, ada ingin mengajukan permohonan informasi, bisa berkonsultasi terlebih dahulu atau bisa melihat langsung mengakses di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Assalamualaikum Mas Safar. Waalaikumsalam. Bapak. Pak, saya ingin sedikit ini ya Pak. Ya. Menambahkan sedikit mungkin. Ya. Kan lebih kepada peran dari Komisi Informasi, bagaimana caranya bisa mendorong khususnya badan-badan publik yang ada di Aceh itu lebih lebih implementatif terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi kami menemukan ya banyak yang memang bukan hanya tidak mengerti, masih kayaknya belum mengerti tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal undang ini sudah lama, ya. Khususnya yang berkaitan erat dengan kerja-kerja kemitraan dengan kami adalah dari sisi APH, aparat penegak hukum. Ya. Jadi dari instansi mungkin tidak terlalu kami tracking, kepolisian itu terutama di websitenya. Di websitenya itu kadang-kadang ada yang websitenya tidak aktif, tetapi tidak ada PPID-nya. Ini akan mempersulit orang atau publik untuk melakukan akses terhadap badan publik. Ini di badan publik ini untuk lebih implementatif terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ini juga dengan kegiatan-kegiatan permintaan informasi juga bukan hanya sekedar meminta informasi, tapi sekaligus mendorong publik tersebut untuk lebih memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Seperti BPKS Sabang dulu sudah kita coba sengketa, jadi pemerintah daerah juga sampai ke sekdanya juga dipanggil, baru tahu rupanya ketika sekda dipanggil oleh Komisi Informasi. Jadi sebenarnya seperti disampaikan tadi, tidak perlu sampai ke Komisi Informasi seharusnya kalau PPID-nya itu memahami betul tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, apalagi sekarang kan sudah ada perki yang baru, lebih luas tentang informasi yang harus diberikan. Nah, tapi perki tersebut ini masih banyak badan publik yang belum memahami. Nah, harapan kami bagaimana Komisi Informasi Publik ini lebih mensosialisasikan perki terbaru ini kepada seluruh PPID. Kalau ini tidak disosialisasikan, ini pasti akan banyak berakhir di Komisi Informasi nanti. Pasti akan banyak sengketa. Nah, mungkin ini sedikit tambahan dari saya karena kita kan aktif melakukan permohonan informasi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Safar. Di Komisi Informasi ada dua strategi yang kita coba bangun. Pertama, mendorong badan publik mengikuti monitoring dan evaluasi badan publik yang saat ini sudah kita jalankan. Kita akan melakukan menilai kepatuhan badan publik dalam menjalankan Perkislim. Nah, apakah dia sudah menyediakan informasi publik sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan. Nah, yang kedua, selain MONEF, kita adalah melakukan pendampingan teknis. Nah, ini yang kemudian kita lakukan bagi badan-badan publik yang melakukan permintaan. Kalau pendampingan ini lebih kepada atas permintaan. Tapi kalau MONEF memang menjadi agenda rutin kita, bagaimana kita merangsang atau mendorong badan publik menyediakan informasi publik sesuai dengan standar layanan yang diwajibkan. Saya sepakat dengan Bang Safar bahwa
Perkislip ini menjadi pintu masuk untuk kita memperbaiki kinerja dari badan publik. Di tingkat provinsi, Bang Safar, itu sudah ada pertemuan antara Dinas PU, Perkim yang proses pengadaan barang dan jasanya lebih dominan, itu sudah berkonsultasi dengan PPD utama bagaimana kemudian mereka menyiapkan instrumen daftar informasi publik yang kemudian mengakomodir perubahan dari Perki 1 2021. Jadi tapi tantangan kita adalah di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ini belum ada kita melihat upaya untuk kemudian menindaklanjuti dari Perki yang baru ini. Nah, mudah-mudahan setelah ini akan coba kita lakukan sosialisasi bagi kabupaten kota agar mereka menyesuaikan daftar informasi publik dan memiliki pemahaman yang bagus soal standar layanan yang sudah diperluas melalui Perki 1 2021. Kita paham itu Bang Safar bahwa memang dengan keterbatasan yang kita rasakan sekarang di Komisi Informasi, kita akan coba kemudian membangun sistem kolaborasi. Jadi kita akan bermitra dengan badan publik yang memiliki keinginan untuk berbenah di PPID-nya. Kita akan melakukan pendampingan teknis, tetapi di samping itu kita juga akan membangun sistem evaluasi yang mendorong badan publik wajib menyediakan standar layanan yang sudah ditetapkan. Seperti itu, Bang. Ya, terima kasih Pak Arman penjelasannya. Ya, kita dorong ke depan. Semoga lebih seluruh badan publik ini lebih informatif ya, karena keterbukaan informasi ini kan penting kaitannya dengan upaya untuk transparansi informasi itu lebih untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN ya. Betul, Pak. Ya. Seperti memang kadang-kadang memang orang terbiasa, misalnya kami sudah coba meminta beberapa surat perhentian penyidikan kepada kepolisian maupun kejaksaan. Ada yang nggak ngerti gitu. Terakhir saya di Jakarta pernah meminta itu ke Dirjen Bea Cukai, nggak dikasih juga sampai ke Komisi Informasi. Ketika sidang baru mereka dikasih tahu tentang undang-undang ini, baru tahu. Di Jakarta aja belum paham betul. Jadi maksudnya kita di Aceh ini saya pikir ya PPID di provinsi saya luar biasa apresiasinya ke PPID provinsi. Di sudah bergerak gitu. Ya. Di Aceh Timur, di Bang Safar, di Aceh Timur 2019 pernah yang jadi termohon itu Kejaksaan Negeri, Pak. Informasi yang diminta itu adalah dokumen SP3 dan diberikan. Kita sengketa di Komisi Informasi, kemudian dokumen itu diberikan. Jadi memang pelan-pelan ini kita akan masuk mendorong APH juga menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Dan kita dengan Kejaksaan Tinggi juga sudah membangun koordinasi, Bang. Dengan Bang Munawal dulu ketika masih ada Bang Muklis juga sudah menyampaikan agar penguatan di PPID di Kejaksaan Tinggi juga perlu dilakukan. Nah, mudah-mudahan setelah ini ketika rakor-rakor di Kejaksaan Tinggi kita juga bisa diajak untuk menyampaikan tentang ini, Bang. Ya. Semoga ke depan kita lebih informatif ya seluruh badan publik kita ya. Betul, Bang. Ini kerjasama dari dari Komisi Informasi juga sangat penting ya, memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi kepada seluruh masyarakat dan badan publik kita yang ada di Aceh khususnya. Dan mohon dukungan Bang Safar juga untuk kita bisa sama-sama bersinergi agar iklim keterbukaan informasi di Aceh ini bisa lebih baik, Bang. Insya Allah. Ini seperti diklat hari ini kan kita sengaja memasukkan materi ini supaya lebih bagian dari sosialisasi dan pemahaman ini. Iya. Betul. Ini banyak peserta dari Aceh Timur ini. Saya kan belum sapa, ada Desimelu, ada kawan saya itu Indra Dili ya. Iya. Ada banyak kawan-kawan ini yang ikut paralegal. Semoga yang SH nanti sarjana hukum bisa terupgrade nanti jadi pengacara jadi advokat ya. Jadi saya bilang Aceh Timur salah satu kabupaten zona merah untuk sengketa informasi publik. Jadi memang yang paling tinggi utusan ini Aceh Timur. Izin Pak Arman. Ya.
Apakah untuk peserta paralegalnya harus SH? Kalau paralegal nanti bisa ditanyakan ke Bang Safar kan, tidak mesti bisa. Ya. Kalau Enggak, advokat ya wajib. kalau paralegal tidak mesti SH, tapi yang advokat untuk pengacara itu yang harus wajib. Nah, kalau paralegal itu nggak mesti SH, SMP pun boleh. Yang penting ikut pendidikan ini, kemudian punya wawasan, ya, tahu tugas dan foksinya. Nanti ada mentor yang akan mendampingi. Kemudian kalau memang itu lulus nanti seperti apa yang disarankan oleh kementerian melalui BPHN, mungkin itu nanti baru menjadi paralegal nanti. Ya, paralegal. Tapi kalau advokat dia wajib sarjana hukum, Bang. Ya, betul. Ya. Masih ada yang lain, teman-teman yang lain, peserta? Oh iya Pak Arman, ini juga kan, maksudnya komisi informasi itu maksudnya status keputusan dari hasil komisi informasi dia berstatus hukum atau sifatnya cuma rekomendasi Pak Arman, itu aja. Putusan komisi informasi itu putusan peradilan, jadi dia setara dengan putusan pengadilan negeri tingkat pertama. Jadi dia memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau tidak ada upaya ingkrah dari para pihak, dia bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau misalnya masih ada keberatan dari para pihak, baik itu dari pemohon maupun termohon, dia bisa banding ke PT UN atau pengadilan negeri kalau badan publik dan pemerintah. Tapi kalau badan publik pemerintah, bandingnya itu ke PT UN, Pak. Nah, kalau hasil putusan PT UN tidak memuaskan para pihak, dia bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Nanti Bapak bisa baca di Perma nomor 2 tahun 2011. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011. Ya. Pak Arman bisa tambahkan mungkin, ini konsekuensi dari tidak melaksanakan putusan komisi informasi. Ya, itu bisa ada sanksi pidananya, Pak. Jadi ada sanksi pidananya kalau memang yang tidak melaksanakan itu ada pejabat publik, maka bisa dikenakan sanksi pidana kepada pimpinan pejabat publik. Jadi kalau kemudian pidana itu dari sisi pemohon atau menyalahgunakan informasi publik, itu juga bisa disanksi pidana, Pak. Jadi dua belah pihak diatur ketentuannya terkait dengan sanksi pidana, dan bisa juga dengan sanksi penggantian kerugian. Nah, kalau sanksi penggantian kerugian itu diatur melalui PP 61 2010. Nah, jadi ada sanksi pidananya, Pak. Tapi memang kalau sanksi pidana dia akan masuk dalam sistem peradilan umum melalui penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Karena memang sebenarnya banyak tuh Pak, ketika sudah mencapai kesepakatan di tingkat mediasi, tetapi ketika sudah jatuh tempo untuk memberikan dokumen tuh banyak badan publik yang hilang tuh Pak, nggak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan mediasi. Betul. Nah, ini juga menjadi tantangan kita untuk di kepolisian. Apa yang disampaikan Bang Safar tadi, mungkin di tingkat penyidik di kepolisian harus kita beri pemahaman yang kuat bahwa ada pidana keterbukaan informasi publik. Nah, sehingga ketika ada masyarakat atau pemohon yang melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran putusan dari Komisi Informasi bisa diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, ini juga yang pelan-pelan akan coba kita berkoordinasi dengan kepolisian agar ini bisa menjadi perhatian dari pihak kepolisian juga. Jadi saya pikir nanti kalau peserta paralegal nanti secara teknis ya aplikatif prakteknya nanti akan setelah pendidikan ini akan diberi pemahaman prakteknya nanti. Jadi kita akan bimbing, kemudian juga kita akan ikut sertakan dalam proses-proses persidangan di Komisi Informasi. Nah, supaya lebih aplikatif ya, biar tahu seperti ini persidangan. Jadi jangan nanti begini banyak badan publik ini menganggap remeh ini masalah informasi banyak menganggap remeh, ya. Tapi nggak tahu bahwa mereka ini berujung kepada pidana sebenarnya. Jadi bukan putusan Komisi Informasi ini wajib dilaksanakan, Kalau tidak ada sanksi pidananya.
pidana. Kita menghasilkan putusan, bukan rekomendasi. Ya. Nomor 2 agak terputus nih Pak Arman. Ya. Komisi informasi yang ada di pusat maupun di provinsi itu akan menghasilkan putusan komisi informasi yang setara dengan putusan tingkat pertama ya, di pengadilan tingkat pertama. Jadi dia memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau ada pihak yang tidak menjalankan, dia juga memiliki sanksi pidana juga kalau tidak menjalankan putusan komisi informasi. Jadi begitu ya kawan-kawan ya peserta paralegal, ini kan sudah banyak informasi yang diberikan oleh Pak Arman dari Komisi Informasi Provinsi Aceh, dan mungkin pemahaman-pemahaman ini perlu secara teori mungkin sudah kita dengarkan sekilas, tapi secara teori saja kalau kita tidak praktek ini tidak akan bisa ya. Pak. Nanti bisa hadir kalau memang ada sidang yang online, nanti bisa teman-teman mengikuti sidang online sebagai tamu, melihat bagaimana proses di peradilan di Komisi Informasi, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Nanti bisa masuk melalui link Zoom-nya yang nanti kalau terbuka untuk umum, jadi bukan hanya para pihak. Kepada seluruh peserta, bahwasanya sudah disampaikan pada Pak Arman, semoga PPID di Aceh dapat menjadi lebih baik lagi, transparansi dan implementatif terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Seperti itu. Mungkin terima kasih kepada Pak Arman yang sudah mau menjadi narasumber pemateri kita pada sesi hari ini. Mungkin hanya itu. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.